البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-hadisus sadis asyar ba'dal alaf 1016. Wa an Sahal ibni Amr wakil Sahal ibnu Rabi' ibni Amr. Berarti apa? Dinisbatkan ke datuknya Sahal bin Amr. Asalnya Sahal bin Rabi' ibnu Amr menurut sebagian riwayat. Al-Ansari Al-Ma'ruf bin al-Handhaliyah radhiyallahu anhu. Makanya yang lain mengatakan beliau adalah Sahal ibnu al-Handhaliyah. Wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Beliau termasuk dari orang yang ikut bai'atur ridwan. Kita tahu bai'atur ridwan itu 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Berarti apa? Tahun 6 Hijriah. Kurang lebih 1 tahun setelah apa? Perang apa namanya itu? Perang Khandaq. Perang Khandaq alal khilaf antara 5 atau akhir 4, tak masalah. Nabi SAW dengan 1.400 sehingga 1.600 sahabat berangkat untuk umroh. Nah, tahu-tahu orang-orang kufar Quraisy takut dengan jumlah sebanyak itu, nanti kalau dakwah di dalam nanti banyak orang yang ikut dan sebagainya. Maka mereka menghalangi dan mencegah di Hudaybiyah itu. Tatkala Rasulullah SAW mengirimkan Utsman ibnu Affan untuk menjelaskan ketibaan mereka, bukan untuk berperang, bukan untuk yang buruk-buruk, tetapi untuk yaitu umrah. Tapi ternyata Utsman ditahan lama sekali di Makkah sehingga tersiar kabar bahwasanya Utsman meninggal dunia, dibunuh. Maka Rasulullah membaiat para sahabat untuk tidak lari. Maka 1.400 orang membaiat. Ada satu yang tidak mau, yaitu Al-Jad bin Qais, bersembunyi di balik unta merah. Dan ternyata datang rombongan para sahabat berikutnya menyusul 200 orang sehingga mencapai 1.600. Rasulullah mengatakan setelah ada baiat itu, kullun maghfurun lahu illa sahiba al-jamalil ahmar. Semua orang diampuni kecuali pemilik unta merah. Ditengok siapa pemilik unta merah? Oh, ternyata Jad bin Qais sembunyi di balik unta, tak mau ikut baiat, tak mau mati dia. Padahal tak ada satupun sahabat yang mati, malah pulang dengan mendapatkan ridho dari Allah, dijamin masuk surga. Baik, Rasulullah mengatakan la yadkhulun nar insyaallah man syahida badran wa bai'a tahta syajarah illa tahillatal qasam. Insyaallah tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang ikut perang Badar dan orang yang ikut dalam bai'atur ridwan di bawah pohon itu, kecuali sekedar melaksanakan sumpah Allah, semuanya harus melewati neraka. Ini dijamin masuk surga, bai'atur ridwan, orang yang ikut bai'atur ridwan. Ternyata salah satunya adalah sahabat ini yang hadisnya sedikit ini, sedikit tapi sangat bermanfaat, Sahal ibnu al-Handhaliyah. Beliau bercerita, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seekor unta, qad lahiqa dhahruhu bi batnih. Tulang belakangnya telah menempel dengan perutnya. Ini mimbabi al-qalb ya, pembalikan. Jelas biasanya yang menempel adalah perut menempel ke tulang belakang. Tulang belakang tak berubah, tapi perut yang mengempis ke belakang. Menunjukkan ini sangat kurus, kerja terlalu banyak, tidak diberi gizi, sehingga sampai bahkan istilahnya apa itu, energi cadangan pun, energi simpanan pun harus dikonsumsi sampai kurus sekali dia, tidak sempat menyimpan lemak dan daging dan apa. Ini penyiksaan tentunya. Faqal ittaqullaha fi hadhil bahaimil mu'jamah. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, bertakwalah kalian kepada Allah di dalam, yaitu terkait dengan bahaim, hewan-hewan ini. Dia dikatakan bahaim, jamak dari bahimah, dari buhem. Buhem itu artinya bisu.
Ya tak mampu bicara ini itu. Hewan-hewan itu kadang dipukul, kadang diapa, dia tak mampu untuk mengeluh, tidak mampu untuk lapor ke hakim, itu bahimah. Al-mu'jamah, yaitu yang mulutnya itu mengalami ujmah, yaitu tidak fasih berbicara bahasa Arab, dikatakan ajam, tak pandai bicara. Walaupun nanti di hari menjelang hari kiamat ada tanda-tanda keajaiban, tanda kekuasaan Allah. Tapi secara umum ya hewan seperti itu. Kasihan dia tak mampu menyebutkan aspirasinya, tidak mampu mengeluh ke polis kalau dia dianiaya. Kasihan hewan-hewan itu. Walaupun kadang dari sisi yang lain kita geram, hewan yang pemalas cuma minta makan aja. Suruh tangkap tikus tak mau, tapi minta dilayan, dielus, diurut. Sedap sangat. Kerja tak mau. Iya betul. Ya itulah hewan. Nah, kita disuruh oleh Rasulullah untuk bertakwa. Kalau tidak mau merawat sudah. Tapi kalau merawat ya memang resikonya memang ya begitu. Ya apalagi hewan-hewan yang sudah jelas jasanya, unta, jasanya pada kita berapa banyak? Kita dalam artian umat manusia untuk melewati gurun pasir, melewati tempat yang susah, yang terjal, unta memikul kita untuk membawa ke tempat yang kita inginkan. Kita boleh makan sedap ini itu, unta paling makanannya ya daun-daun itu aja. Baik. Farkubuha salihah, maka naikilah unta tadi, hewan tadi salihah dalam keadaan baik, yaitu makanannya cukup, minumannya cukup, rehatnya juga cukup, tidak tersiksa kepanasan ataupun kedinginan. Kadang kita kasihan lihat di beberapa tempat, di suatu tempat itu yang kalau jalan ke markis itu orang-orang sebagian orang awam, apa itu lembunya pagi petang siang malam dibiarkan kehujanan, kepanasan, dah di situ aja. Kasihan. Padahal hujan sangat apa itu lebat, ya angin pun kuat, kasihan hewannya dibiarkan. Kalau tahu-tahu terkadang terlanggar, dah pemiliknya tak ambil kisah. Alhamdulillah, ini menyiksa sebenarnya, tidak merawat dengan baik, tidak dilindungi dari apa mungkin ya lalat atau apa itu namanya, atau hewan-hewan penghisap darah itu yang sering datang. Ini kasihan hewan yang seperti itu tidak dirawat baik-baik. Padahal pemiliknya ada. Kalaupun menyerang kebun orang pun, pemiliknya tak peduli, tak ambil berat. Ini zalim. Wa kuluha salihah, makanlah dia juga dalam keadaan dia baik. Ya kalau mau dimakan dengan baik, bukan disiksa dan seterusnya. Baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Baik, disebutkan dalam catatan kaki, disahihkan oleh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Mukbil. Tapi Syekh Abu Amr memberikan memang kesimpulannya sahih, bukan sekedar hasan. Baik. Nah, nanti ada hadis-hadis yang lain terkait dengan yaitu berbelas kasihan kepada hewan. Kenapa beliau masukkan di dalam pembahasan perjalanan? Ya karena di masa itu perjalanannya adalah dengan hewan-hewan itu, dengan makhluk hidup. Tidak seperti sekarang pakai robot. Robot kepanasan tak terlalu bermasalah. Apa itu namanya, kereta-kereta itu. Di masa lampau hewan kasihan tentunya. Nah, dari sini tahulah kita bahwasanya hewan itu juga memiliki hak untuk dilindungi, untuk dipenuhi. Karena kalau mereka baik, kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Dan tidak boleh kita menyebabkan dia tersiksa dengan perjalanan yang berlebihan, atau membiarkan dia terlantar terkena panas matahari yang terik atau air hujan yang boleh jadi akan membuat dia demam, jatuh sakit dan seterusnya. Harus dilindungi kalau itu adalah hewan yang di bawah tanggung jawab kita. Kalau tidak di bawah tanggung jawab kita, ya bukan tugas kita, tapi barang siapa berbuat ihsan, maka Allah akan berbuat ihsan untuk dirinya. Disebutkan di dalam kisah nyata Arab, anak baca itu, ada beberapa cerita, anak-anak sudah pernah menukilkan itu ya. Yaitu apa? Ada orang yang satu keluarga sakit, anaknya semuanya buta, setiap kali lahir selalu buta. Dan ini jadi apa? Jadi pembicaraan orang dan jelas aib dan malu. Ketika ditanya apa yang menyebabkan Anda mengalami seperti ini, padahal keturunan Anda dan keturunan istri Anda
jalur ke atas tak ada yang buta. Kenapa ini jadi selalu buta terus? Pasti ada sesuatu. Dia bilang, iya dulu waktu muda saya suka membutakan mata hewan. Ini naudzubillah, jahat. Setelah itu gelak lihat hewan buta melanggar sana melanggar sini. Akhirnya dihukum seperti itu. Naudzubillah. Bukan mustahil, itu bukan hukuman terakhir. Itu baru hukuman untuk dia lewat anak-anaknya. Ya itu pun musibah ya. Boleh jadi dia juga akan kena itu. Demikian pula disebutkan ada orang yang terkena musibah, dia dan anak-anaknya terbakar, kulitnya terkopek dan seterusnya. Nah, ketika ditanya apa yang terjadi, kenapa sampai seperti ini, bukan musibah biasa. Dia bilang, ya dulu ketika masih muda saya suka berburu dog. Tapi bukan untuk kami makan, cuma kami kuliti aja. Kami ambil kulitnya hidup-hidup, dia lari kesakitan, nah kami gelak-gelak. Naudzubillah, gimana ada orang yang hatinya seperti itu? Lebih hina dari entah dari apa. Naudzubillah. Boleh punya hati yang tidak ada rahmat. Allahul musta'an. Hewan tak mampu apa-apa, tak mampu lapor ke polis, tak mampu bicara, kasihan. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. Al-hadisus sabi'a asyar ba'dal alf 1017. Wa an Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, yang mana Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini setelah perjanjian Hudaibiyah. Cuma jaraknya berapa, wallahu alam. Dohirnya adalah setelah perang Khaybar, karena yang terdekat setelah Hudaibiyah adalah Khaybar. Dohirnya adalah setelah Khaybar, tapi sebelum terjadinya Umrah Qadiyah. Umrah Qadiyah 1 tahun sebelum Fathu Makkah. Maka Abdullah ini dipanggil, orang memanggilnya dengan apa? Ya bena Dzil Janahain, wahai anak dari orang yang memiliki 2 sayap. Karena Nabi mengatakan Ja'far demi membela bendera kaum muslimin waktu itu, dalam perang itu beliau komander perang, membawa pedang dan membawa bendera. Tangan kanan terpotong, maka beliau memegang bendera dengan tangan kiri. Tahu-tahu tangan kiri juga terpotong, maka beliau mendekap bendera itu dengan tangan yang tersisa ke dadanya. Setelah itu beliau pun terbunuh. Maka Allah menukarnya dengan 2 sayap untuk beliau terbang ke surga sesuka hatinya. Bukan nanti di hari kiamat, tapi sekarang ini di alam kuburnya. Hadisnya sahih. Nah, sekarang Abdullah ini yang menjadi berarti pangkatnya pangkat apa ya? Anak buahnya Nabi, karena Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Abdullah anak dari Ja'far bin Abi Thalib, berarti Abdullah ini adalah anak buahnya Nabi, keponakan Nabi. Qal ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkan saya di belakangnya. Wa asarra ilayya hadisan, beliau membisikkan kepada saya suatu hadis, suatu pembicaraan. La uhaddisu bihi ahadan minan nas, saya tidak akan menyampaikan itu kepada siapapun juga dari manusia. Bukan berarti beliau menyembunyikan ilmu. Para sahabat tak mungkin menyembunyikan ilmu. Kalau ilmu tadi bermaslahat untuk manusia, mereka tidak takut menyebutkan kebenaran, walaupun itu akan membahayakan nyawa mereka. Kalau itu memang kebenaran yang bermanfaat untuk manusia. Tapi boleh jadi yang beliau sembunyikan adalah keutamaan khusus beliau. Jarang sahabat mau menyebutkan keutamaan saya begini ketika tidak diperlukan, kecuali ketika diminta. Seperti ketika para tabi'in bertanya kepada Abul Yaqdhan, Ammar bin Yasir, wahai Abul Yaqdhan, sebutkan kepada saya siapa orang ke-10 yang dijamin masuk surga. Nah, beliau mengatakan nasatumuni Abul Yaqdhan fil jannah. Beliau mengatakan kalian meminta kepada saya untuk menceritakan itu. Nah, Rasulullah mengatakan Abul Yaqdhan fil jannah, yaitu saya masuk ke surga. Sebelumnya beliau tak mau cerita ketika tidak diminta. Nah, boleh jadi Abu Ja'far ini, Abdullah bin Ja'far, merahasiakan hadis adalah hadis yang khusus terkait dengan keutamaan dirinya, bukan yang terkait dengan syariat untuk keumuman manusia.
Wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatih hadafun. Tempat yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersembunyi tatkala menunaikan hajat adalah hadafun. Hadaf itu adalah rimbunan pokok untuk orang bersembunyi di baliknya untuk menunaikan hajat. Au haisyu nakhl, atau rumpun pokok kurma, intinya agar tidak dilihat oleh orang ketika buang hajat itu. Nah, dari sini tahulah kita bahwasanya memang kalau buang hajat itu sangat dianjurkan untuk kita menjauh. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis Abi Hurairah, dan juga datang dari Mughirah bin Syu'bah, dan secara panjang disebutkan oleh Mughirah bin Syu'bah dalam hadis muttafaqun alaih, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayat habal madhab ab'ad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin pergi menunaikan hajat, beliau menjauh, yaitu menyembunyikan diri di suatu kebun. Kalau ditanya apa tidak membahayakan orang kalau seperti itu, dijelaskan oleh para pensyarah, tentunya Rasulullah melihat bukan di tempat yang dilalui orang, dilalui oleh pemilik kebun, tidak, tapi kira-kira cari tempat yang di situ orang tidak lewat, tidak pula bernaung di situ. Nah, boleh menjadi apa ya? Baja ya. Jadi baja untuk pohon itu. Yang disebutkan nanti jadi kesuburan kata sebagian pensyarah. Yang penting bukan tempat yang kemungkinan pemilik kebun akan duduk di situ tentunya. Cari tempat yang agak sesuai. Tapi jangan lupa tentunya doa ketika datang ke tempat yang seperti itu. Jangan sampai ada hewan yang membahayakan atau jin atau apa. Yakni ha'itun nakhl, yaitu kebun kurma. Ha'it, kebun dikatakan ha'it karena kebiasaan orang Arab kebunnya memang ditutupi dipagari dengan dinding yang terbuat dari tanah dan batu. Makanya kebun dipanggil ha'it. Diriwayatkan oleh Imam Muslim mukhtasaran. Mana sisi pembahasan tentang hewan? Nanti kelanjutannya di bawahnya itu. Kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan hadis ini menunjukkan, kata para pensyarah, ar-rahmah bil aulad, yaitu menyayangi anak-anak, terutama anak-anak yatim, karena mereka waktu itu masih kecil ketika ditinggal terbunuh oleh ayahnya, terbunuh fisabilillah. Dan juga jawazul irdaf ala dabah idza taqat ala dzalik, bolehnya memboncengkan orang di atas kendaraan jika kendaraannya memang mampu untuk memikul itu. Lihat kapasiti yang dimampui oleh hewan tersebut. Dan juga dalam dari hadis ini ada faedah, yaitu istihbabu tabsyirul muslimin, disukainya memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, dan ini biasa dilakukan oleh Nabi, memberikan hadis khusus untuk orang-orang tertentu agar menjadi kabar gembira dan hiburan untuk mereka, dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.